Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam yang berjudul dengan Salaf, Ibnu Hambal, dan Ibnu Taimiyah. Anggota kelompok 4 sendiri yaitu Khalisna Nuril Baiti, saya sendiri, Siti Nur Khadijah, Nurul Hasanah, Muhammad Rosid Fauzi, Bisri Mustafa, dan Syihan Ikhna Faiza Rohali. Pada awalnya, ilmu kalam lahir banyak persoalan yang timbul di kalangan masyarakat. Karena itulah muncul berbagai pendapat dan pemikiran, sehingga terbentuk aliran-aliran pemikiran para ulama, termasuk aliran teologi yang untuk menyelesaikan masalah-masalah kalam tersebut. Hal ini berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, baik berupa potensi biologis maupun psikologis, dan terus berkembang untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Ilmu kalam dengan perkembangannya menimbulkan permasalahan, kemudian berkembang menjadi beberapa aliran. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang dimulai oleh para ulama kalam. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang pemikiran yang mereka jalani. Aliran-aliran tersebut masing-masing mempunyai landasan yang dijadikan dasar mereka dalam berhujjah, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antara aliran-aliran tersebut adalah aliran Salafiyah. Ada banyak sekali ulama-ulama salaf yang tersebar di seluruh dunia. Dan pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang di dua ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambali dan Ibnu Taimiyah. Di samping biografi dan riwayat hidup dari dua ulama di atas, juga akan dibahas tentang pemikirannya. Seperti Imam Ahmad bin Hambali, yaitu tentang ayat-ayat mutasyabihat dan kemakhlukan Al-Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah dan lainnya. Namun sebelum kita mempresentasikan dan membahas apa yang kita presentasikan tentang ulama-ulama salaf beserta pemikirannya, dalam presentasi kali ini akan kami bahas tentang pengertian salaf itu sendiri. Pengertian salaf sendiri secara bahasa yaitu kata salaf bermakna orang yang telah terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan, dan kebaikan. Ibnul Manzur juga berkata bahwa salaf berarti orang-orang yang mendahului kamu dari nenek moyang, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu dan memiliki umur lebih serta keutamaan yang lebih banyak. Oleh karena itu, generasi pertama dari tabi'in disebut dengan as-salafus sholih. Sedangkan salaf secara istilah, dia adalah sifat pasti yang khusus untuk para sahabat ketika dimutlakan dan yang selain mereka diikut sertakan karena mengikuti mereka. Di sini Al-Kalsyani berkata dalam Tahrirul Maqalah min Syahrir Risalah, as-salafus salih adalah generasi pertama yang mendalami ilmunya lagi mengikuti petunjuk Rasulullah dan menjaga sunnahnya. Allah telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhoi mereka sebagai imam-imam umat. Jadi salafiyah adalah sikap atau pendirian para ulama yang mengacu kepada sikap atau pendirian yang dimiliki para ulama generasi salaf itu. Kata salafiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Yang dimaksud di sini adalah orang terdahulu yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, tabi'id, dan tabi'an. Kemudian pengertian salaf menurut pendapat para ulama. Sebenarnya banyak sekali ulama yang memaparkan pendapatnya mengenai pengertian salaf itu sendiri. Namun di sini saya akan menjelaskan pengertian salaf menurut dua ulama saja. Selebihnya bisa kalian lihat atau baca dalam makalah yang sudah kami susun dan sudah kami share melalui grup WA. Salaf menurut pendapat para ulama, menurut Tabawi Mahmud Sa'ad,
Salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, tabi'at, para pemuka abad ketiga Hijriah dan para pengikutnya pada abad keempat Hijriah yang terdiri atas para muhaddisin dan lainnya. Sedangkan salaf menurut Mahmud al-Bishibisi dalam Al-Firaq al-Islamiyah mendefinisikan salaf sebagai sahabat, tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Sejarah munculnya aliran salaf. Secara historis, aliran salafi bisa diteliti agar sejarahnya pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang dianggap sebagai tokoh rujukan salafiyah klasik. Pada abad ke-4 Hijriah, mazhab ini menghidupkan kembali akidah salaf yang mulai tercampur dengan filsafat Yunani dan ilmu kalam, serta memerangi paham lain yang menyimpang dari madhab salaf. Pembelaan Ahmad bin Hanbal terhadap akidah salaf sangat jelas. Hal ini terlihat bagaimana sikap kepahlawanan dan pengorbanannya ketika muncul fitnah kholak Al-Quran. Pemikiran salaf dikembangkan kembali oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jawaziyah pada abad ke-7 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan penerus pemikiran Ahmad bin Hanbal baik dari segi fikih, usul fikih maupun ideologi atau akidah. Selanjutnya kita akan membahas ulama salaf dan pemikirannya. Yang pertama menurut Imam Ahmad Hanbal. Pemikiran teori Ibnu Hanbal yang pertama tentang ayat-ayat mutasyabihat, bahwa Ibnu Hanbal bersikap menyerahkan atau tafwid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. Yang kedua tentang status Al-Quran. Ibnu Hanbal tidak sependapat dengan faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pemikiran teori Ibnu Taimiyah. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'i tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran salafiyah. Aliran salafiyah mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama, mendahulukan syara dari akal. Aliran salafiyah berpegang teguh pada hukum-hukum syara sebagaimana telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, apapun yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah kebenaran. Seorang muslim tidak boleh menyampaikan kandungan Al-Quran dan hadis tersebut walaupun bertentangan dengan akal. Pokok ajaran yang kedua, meninggalkan takwil kalami. Takwil kalami adalah penakwilan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berputar ke maknanya maknanya yang bukan harfi tetapi makna majazinya. Penakwilan sebenarnya bersumber dari penalaran akal dalam sistem berpikir filsafat. Hal-hal yang tidak diterima oleh akal dalam makna harfi harus diberi makna metaforis atau takwil. Pokok-pokok ajaran yang ketiga yaitu berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis. Apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh hadis harus diterima dan tidak boleh ditolak. Akal manusia tidak mempunyai wewenang untuk menakwilkan nas agama. Tugas akal hanya untuk mencari argumentasi dalam upaya memberikan informasi yang
dibawa oleh nas agama. Akal harus tunduk di bawah nas, karena nas itu adalah firman Allah. Akal tidak boleh menghakimi apa yang disebutkan oleh nas. Pokok ajaran kaum salaf dalam masalah akidah memiliki beberapa pemikiran. Di antaranya, 1. Keesaan zat dan sifat Allah. Menurut aliran salafiyah dalam hal pengesaan dan penyucian zat Allah, pendapat aliran salaf sama dengan aliran Mu'tazilah, yakni meniadakan sifat-sifat Allah. Sedangkan dalam hal penyerupaan dan penjisiman adalah menetapkan sebagian sifat-sifat itu. 2. Keesaan penciptaan. Menurut aliran salafiyah, Allah menciptakan langit dan bumi, isi keduanya dan yang terletak di antara keduanya tanpa sekutu dalam menciptakannya dan tidak pula mempersengketakan kekuasaannya. Segala sesuatu pekerjaan dating dan kembali kepadanya. 3. Keesaan beribadah. Menurut aliran salafiyah, seorang manusia mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Hal ini apabila dua hal berikut ini terpenuhi. 1. Menyembah hanya kepada Allah SWT apabila mengikut sertakan makhluk untuk disembah bersama Tuhan, atau mempersamakan Tuhan dengan makhluknya berarti syirik. 2. Menyembah Tuhan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Tuhan dan Rasul-Nya, serta semua ibadah harus diniatkan dan pernyataan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu tentang relevansi dianutnya aliran salaf di masa milenial. Dalam dakwah salafi menggunakan prinsip tauqifiyah yang tidak berarti menghalangi para dai untuk menggunakan alat-alat modern atau cara-cara masa kini yang terus ada dan berkembang. Hanya saja hal ini harus ditimbang dari sudut syar'i. Di antara sarana masa kini yang dapat untuk penyebaran dakwah salafiyah adalah yang pertama, majalah, buletin, selebaran, radio, dan penerbitan. Yang kedua, pembentukan mahat atau pondok pesantren. Dalam prinsip kajian tersebut, tentunya tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini. 1. Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah menurut pemahaman Salaf Al-Salih. Yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Yang ketiga, dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Yang kelima, berdakwah kepada ittiba atau mengikuti sunnah dan memerangi taklid buta. Yang selanjutnya, yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Yang ketujuh, menuntut ilmu syar'i. Yang kedelapan, tasfiyah dan tarbiyah. Yang kesembilan, akhlak dan tazkiyatun nufsu atau pensucian jiwa. Yang kesepuluh, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis-hadis lemah, palsu, dan mungkar. Itulah presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.